Kitab Yesaya pasal 26 ayat 3-4 dalam terjemahan versi mudah dibaca menuliskan, Engkau memberikan damai sejahtera kepada orang yang bergantung kepadamu, kepada mereka yang percaya kepadamu. Jadi, percayalah selalu kepada Tuhan, karena dalam Tuhan Allah ada perlindungan selama-lamanya bagimu. Kitab Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17 menuliskan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Dalam Yesaya 48 ayat 18 dituliskan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Keberadaan hati yang penuh dengan damai selalu berkaitan dengan keterhubungan atau kebergantungan kepada Tuhan dan keyakinan atau kepercayaan kita terhadap apa yang Ia katakan. Pendek kata, pengenalan kita akan Tuhan memainkan peranan utama. Jadi kalau kita masih sering takut, khawatir, dan cemas, ataupun penuh konflik batin, hal itu menandakan adanya masalah dalam kecenderungan hati kita. Entah karena kita masih mencintai diri sendiri, cinta uang, dan cinta dunia. Sebab jika ada kebenaran dalam batin, maksudnya adalah kecenderungan hati yang hanya ingin mengenal, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, maka secara otomatis persekutuan yang hidup dengannya akan terus terjalin. Inilah yang membuat kebenaran demi kebenaran datang ke dalam diri kita. Sebab kecenderungan hati kita bagaikan magnet yang mendatangkan berbagai dimensi rohani. Jadi untuk hidup dalam damai sejahtera yang sejati, damai sejahtera yang memerintah, seperti yang ditulis dalam Kolose 3 ayat 15, dan tidak pernah kering, bukanlah hal yang sukar atau tidak mungkin. Sangatlah mungkin dan harus. Masalahnya hanya ada satu saja. Maukah kita memiliki persekutuan yang hidup dengannya? Maukah kita menyediakan waktu khusus untuk mengenal Dia? Mari kita berkata jujur, hati kita yang sering terganggu, damai sejahtera dan sukacita kita masih mudah dicuri oleh iblis. Seringkali hal tersebut disebabkan karena kualitas persekutuan kita dengannya tidak terjaga dengan baik. Kita tidak bisa duduk diam mendengarkan Dia berbicara, menyampaikan kebenaran. Injil Lukas pasal 10 ayat 39-42 menegaskan, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Perikop di atas menjawab akar masalah yang selama ini membuat kita khawatir dan cemas atau kehilangan damai sejahtera. Sekarang waktunya kita menyingkirkan berbagai kesibukan yang sebenarnya tidak perlu. Sekarang saatnya kita kembali berfokus membangun persekutuan yang hidup dengannya. Miliki satu saja kecenderungan hati, yaitu mengenal Dia. Seperti yang ditulis dalam kitab Filipi 3 ayat 7-11. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan.
Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Lepaskan segala hal yang lain dan kejarlah pengenalan akan Tuhan. Maka damai sejahtera Kristus pasti memerintah dan berkuasa, sebab fokus hidup kita hanyalah kepada wajah-Nya. Kitab Bilangan 6 ayat 26 menulis, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.